Ya, dan untuk mengetahui informasi lengkap mengenai eksekusi Susno Duaji di Bandung, Jawa Barat, kita bergabung dengan reporter Metro TV Ferry Prihardi. Ferry, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, Vesi, memang Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra baru saja tiba di kediaman Susno Duaji di Dago Pakar Resort ini sekitar pukul 16.55 atau sekitar 10 menit yang lalu. Dalam kedatangannya ke rumah Susno, tadi Yusril tidak memberikan sepatah ataupun keterangan kepada rekan-rekan media. Kami juga belum mengetahui tujuan pasti apa Yusril Iza Mahendra datang ke rumah Susno Duaji ini. Apakah dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang yang saat ini juga mendaftarkan Susno Duaji sebagai bakal calon legislatifnya, atau dalam kapasitas Yusril Iza Mahendra sebagai salah satu pengacara dari tim kuasa hukum Susno Duaji. Proses evakuasi telah berlangsung dari pukul 10.30, artinya sudah lebih dari 6 jam proses eksekusi berlangsung. Dan kami lihat di lantai 2 atau di lantai paling tinggi di rumah Susno, yang bisa diperkirakan merupakan kamar ataupun tempat tidur dari Susno Duaji. Tadi sudah masuk beberapa anggota kepolisian. Sebelumnya sempat terjadi ketegangan dari anggota kepolisian ataupun pengawal Susno Duaji yang melarang eksekutor dari Kejaksaan Tinggi Jakarta dan juga Jawa Barat yang akan mengeksekusi Susno Duaji. Tadi juga sempat datang beberapa kerabat Susno Duaji, diantaranya adalah istri dan anak Susno Duaji. Namun kami belum mendapatkan informasi dari pihak keluarga ataupun pengacara. Ya, kita saksikan kembali yang ada kembali pergerakan dari dalam rumah Susno Duaji. Jika yang keluar adalah punten. Semeter. Kita Pak mau ngomong. Udah Pak. Bentar ini mau ngomong Pak Yusril. Udah. Hop. Baru Pak Yusril doang yang keluar. Ini langsung respon semua ya. Kasih jalan dulu ya, tolong kasih jalan. Pak, ngomong dulu Pak. Ayo Pak. Saya datang ke sini mewakili kepentingan untuk Pak Susno. Secara lisan beliau meminta kepada saya untuk melakukan hal itu, dan kami sudah berkoordinasi juga dengan Pak Susno dan dengan pengacara beliau. Pak Susno akan pergi ke Polda Jabar, Bandung, karena beliau meminta perlindungan kepada Polda, dan Polda bersedia untuk melindungi beliau. Jadi ini juga sudah dikoordinasikan oleh Polda dengan Mabes Polri. Masalah Pak Susno ini sebenarnya adalah masalah penafsiran terhadap putusan dari Mahkamah Agung. Ya, Pak Susno dengan tegas menyatakan bahwa putusan itu adalah putusan yang tidak dapat dieksekusi. Oleh karena Pak Susno itu pada tingkat pengadilan pertama dihukum, pada pengadilan tinggi juga dihukum, tapi dua-dua putusannya itu batal demi hukum. Lalu kemudian Pak Susno maupun jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam putusannya hanya mengatakan menolak kasasi Pak Susno, juga menolak kasasi jaksa, dan tidak ada perintah lain, amar lain dari putusan Mahkamah Agung itu. Jadi yang berlaku sekarang adalah putusan dari pengadilan tinggi yang notabene adalah batal demi hukum itu. Dan putusan yang batal demi hukum itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dieksekusi. Sebenarnya Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan perkara ini dalam permohonan Parlin Ridwan Syah beberapa waktu yang lalu. Dan menurut pemahaman kami, seperti juga pemahaman MK, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak berlaku surut. Jadi MK telah menyatakan bahwa
sejak diputuskan MK itu putusan yang tidak memenuhi ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf K KUHP itu tidak batal demi hukum lagi, dan kemudian MK merubah ketentuan pasal 197 ayat 2 yang menyatakan bahwa putusan yang tidak berisi perintah supaya terdakwa ditahan, tetap ditahan atau dibebaskan itu tidak batal demi hukum lagi. Nah, jadi sejak tanggal 22 November 2012 ke depan memang putusan itu tidak batal demi hukum lagi, tapi yang ke belakang itu seluruhnya batal demi hukum, dan karena itu tidak dapat dieksekusi. Bahwa sekarang ini kemudian jaksa ingin melakukan eksekusi dengan alasan adalah perintah atasan, ya. Saya ingin menegaskan bahwa jaksa itu melaksanakan perintah undang-undang, bukan melaksanakan perintah atasan. Beda dengan militer dan polisi. Kalau tentara itu karena perintah atasan dijalankan, tapi kalau jaksa itu menjalankan perintah hukum. Dan tadi dialog antara pihak Kejaksaan Jawa Barat dengan Pak Susno, ya hanya alasannya ya kami menjalankan perintah atasan. Pak Susno mengatakan ya Anda harus menjalankan undang-undang. Kalau Anda nggak yakin perintah atasan, kenapa harus dijalankan? Apalagi hanya didasarkan pada surat edaran dari Jaksa Agung. Surat edaran Jaksa Agung itu hanya beredar bagi internal Kejaksaan Agung dan tidak bisa mengikat pihak lain. Ya, apalagi yang dibuat adalah surat edaran. Surat edaran itu di judicial review aja tidak bisa. Yaitu hanya berlaku internal di Kejaksaan sendiri dan tidak bisa mengikat pihak yang lain. Itu aja. Polda ini berapa lama ini? Itu terserah Polda, ya. Dan memang Pak Susno sudah meminta perlindungan kepada Polda, kepada Mabes Polri sebenarnya, dan Mabes Polri sudah perintahkan kepada Kapolda untuk melakukan langkah-langkah perlindungan terhadap Pak Susno Duadji, dan seperti kita lihat dasar hukum apa itu? Ya, setiap orang yang merasa ingin diperlakukan dengan satu tindakan di luar hukum, dia berhak untuk meminta perlindungan kepada kepolisian, siapapun, warga negara manapun tidak terkecuali. Dari Polda akan ya, karena memang apa yang mau dieksekusi. Kalau putusannya itu adalah putusan yang batal demi hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak bisa dieksekusi, lantas yang mau dieksekusi apa? Ya, kalau yang dijalankan juga mau itu adalah penyalahgunaan wewenang dan kemudian juga melanggar pasal 333 KUHP, yaitu dengan sengaja merampas kemerdekaan orang. Ya, pasti akan dijalankan. Dan kalau misalnya dieksekusi paksa, maka Pak Susno dan juga menyampaikan ini kepada pihak kepolisian bahwa sebenarnya ada orang bertindak menyalahgunakan jabatannya sebagai jaksa dan kemudian melakukan satu tindakan mengeksekusi sebuah putusan yang tidak bisa dieksekusi, dan itu merupakan tindakan sewenang-wenang dan merampas kemerdekaan orang. Ya, perintah kejaksaan kepada bawahannya, dan tadi sudah dikatakan bahwa jaksa itu beda dengan tentara. Kalau tentara itu melaksanakan perintah atasan, tapi kalau jaksa itu melaksanakan perintah undang-undang. Sekarang undang-undang menyatakan batal demi hukum. Sekarang Pak Susno dibawa ke Polda saja, Pak? Ya, dibawa ke Polda, ya itu terserah Polda seberapa jauh Polda melakukan perlindungan. Untuk perlindungan nanti gimana, Pak? Iya, mencegah supaya seseorang warga negara yang minta perlindungan supaya tidak dilakukan tindakan sewenang-wenang dan di luar hukum terhadap. Nanti Anda tanya Polda lah, jangan tanya saya. Bagaimana dengan calegkan? Sampai sekarang kan itu baru masuk dalam daftar calon sementara, dan nanti kita lihat juga perkembangannya di KPU, dan sampai hari ini si PBB belum bersikap apa-apa. Jadi ya bagi beliau pribadi tentu karena beliau dicalonkan di daerah ini dan ini daerah pemilihannya. Ya, kalau dilakukan tindakan-tindakan seperti ini kan bisa juga mempengaruhi opini kepada masyarakat yang mungkin kalau beliau nanti sudah menjadi calon tetap, ya tiba saatnya pelaksanaan pemilu itu akan ada pengaruhnya juga. Saya sih sebenarnya Pak Susno minta saya datang dan mengatakan Pak Yusril saya minta bantuan
pendapat hukum, pandangan hukum Bapak, dan kemudian kalau diadakan pembicaraan atau diskusi dengan pihak kejaksaan, ya tolong Pak Yusril yang hadapi. Ya, jadi itu lisan disampaikan kepada saya, karena selama ini saya bukan pengacara Pak Susno secara resmi. Pengacara Pak Susno itu ditunjuk langsung oleh Mabes Polri. Jadi seluruh pengacara Pak Susno itu polisi semua. Jadi saya bukan pengacara beliau, tapi dalam menghadapi kasus yang ini, hari ini Pak Susno meminta saya dan secara lisan beliau memintanya dan saya melakukannya. Jadi kalau nanti tanya aja Pak Susno. Ya, hanya mendengar dari Pak Susno apa sih yang terjadi, dan beliau secara kronologis menyampaikan apa yang terjadi dari tadi pagi. Dan kenyataannya kan faktual Brimob ada di sini dan melaksanakan perintah. Kalau Brimob itu betul, dia melaksanakan perintah untuk memberikan perlindungan kepada Pak Susno terhadap tindakan eksekusi sewenang-wenang dan di luar hukum. Jadi polisi bersikap tegas seperti itu. Dibawa ke Polda supaya karena tidak enak juga mengganggu suasana di sini, tetangga dan lain-lain. Jadi ya karena beliau dibawa perlindungan dari Polda Jawa Barat, maka sekarang sebentar lagi ya beliau akan berangkat ke Polda, dan kalau di Polda ya biar Polda lah yang mengambil alih masalah ini untuk memberikan perlindungan. Oke, cukup. Ya, jadi ini tegas ya. Saya pendirian saya tetap harus ada kepastian. Ya, barusan adalah pernyataan dari Yusril Iza Mahendra yang menyatakan Susno 2J tetap menolak untuk dieksekusi dan saat ini akan dibawa ke markas Polda Jawa Barat untuk memohon perlindungan, dan belum dapat dipastikan sampai kapan Susno akan berada